You've had enough of the money's lasting. You've had enough, and she knows that I gotta be trusted. You've had enough of the money's lasting. You've had enough, and she knows that I gotta be trusted. You've had enough. Selamat datang Goran Paulik. Persib Bandung resmi datangkan pelatih baru lagi di sisa musim Liga 1. Sesi latihan Persib di Stadion GBLA Kota Bandung, Selasa, 26/9, dihadiri oleh sosok anyar yang akan menambah kekuatan tim kepelatihan Maung Bandung dalam mengarungi kompetisi Liga 1 musim 2023/2024. Sosok tersebut adalah Goran Paulik, rekan senegara pelatih Bojan Hodak. Meski belum diumumkan secara resmi terkait status Goran Paulik, namun pelatih Persib, Bojan Hodak membenarkan bahwa pria kelahiran Zagreb, tanggal 31 Maret tahun 1965 tersebut, akan menjadi bagian dari tim pelatih, dan mengisi posisi sebagai asisten pelatih Persib. Dia sudah melakukan beberapa hal kepengurusan untuk mendapatkan kitas sejak beberapa minggu lalu, dan semuanya administrasinya berjalan lancar, ujarnya saat ditemui usai memimpin latihan tim Persib di Stadion GBLA Kota Bandung. Bojan menuturkan, Goran Paulik bukanlah sosok baru baginya, terlebih keduanya pernah bekerja sama di beberapa tim sebelum datang ke Persib. Berdasarkan rekam jejaknya, Goran Paulik pernah menjadi asisten pelatih dari Bojan Hodak saat menangani tim Hong Kong Rangers pada tahun 2012, dan Johor Darul Takzim, JDT, pada tahun 2015. Selain itu, mantan pemain Balestier Halsa FC, yang berlaga di Singapore Premier League pada musim tahun 1996 sampai tahun 1998 tersebut, pun pernah menukangi Dongguan Nancheng, 2012, yang berkompetisi di China League One, dan NKZ, 2016, yang berkompetisi di Liga Kroasia. Goran Paulik pun pernah tercatat sebagai arsitek timnas Hong Kong U23 pada tahun-tahun 2008 sampai tahun 2009. Dia pernah bersama saya saat di JDT dan di tim Singapore Premier League. Dia pernah membantu untuk menangani timnas Hong Kong untuk tim Olimpiade dalam beberapa pertandingan sebagai asisten pelatih, ucapnya. Bojan pun menambahkan, bahwa semasa masih menjadi pemain profesional, Goran Paulik merupakan penyerang dan pemain yang memiliki prestasi sebagai pencetak gol terbanyak, saat dirinya bermain di salah satu klub di Singapura, Hong Kong, dan juga Malaysia. Dengan pengalamannya itu, kami berharap dapat ditularkan ke para penyerang, dan dia bisa membantu kami di kompetisi Liga 1, katanya. Berdasarkan pantauan tribunjabar.id, Goran Paulik justru hanya berdiri menyaksikan para punggawa Maung Bandung melaksanakan aktivitas latihannya, dari pinggir lapangan Stadion GBLA Kota Bandung. Dengan bergabungnya Goran Paulik, maka komposisi tim kepelatihan tim Persib, kini berjumlah 6 orang seperti musim sebelumnya, yakni Bojan Hodak, pelatih kepala, Goran Paulik, asisten pelatih, Yaya Sunaria, pelatih fisik, Miro Patrick, pelatih fisik, Luizinho Passos, pelatih kiper, dan Imade Wirawan, asisten pelatih kiper. Bobotoh patah hati karena Levi Madinda akan segera habis kontrak dengan Persib Bandung. Levi Madinda terpilih sebagai pemain terbaik dalam pertandingan menghadapi Bayangkara FC di pekan ke-13 Liga 1. Terpilihnya Levi Madinda sebagai pemain terbaik itu adalah kedua kalinya selama 2 pertandingan berturut-turut. Sebelumnya Levi Madinda juga menerima hal serupa saat Persib menaklukkan Persikabo 1973. Pemilihan yang jatuh kepada Levi Madinda ini membuat Bobotoh tampaknya telah bersiap untuk patah hati. Pasalnya statusnya sebagai pemain pinjaman dari Johor Darul Takzim akan berakhir tanggal 31 Desember tahun 2023 mendatang.
Apabila Persib tak berhasil mempertahankan Levi Madinda, maka ia kembali ke klub Malaysia Super League tersebut. Siap-siap patah hati, tulis akun Bobotoh tersebut. Siap-siap patah hati terus penggantinya tidak sesuai harapan mainnya bapuk, ujar netizen lain. Bobotoh juga menyebut bahwa terpilihnya Levi Madinda sebagai pemain terbaik di pertandingan melawan Bayangkara FC itu adalah hal yang pantas didapatkan. Persib Bandung kembali mencatatkan hasil sempurna di pekan ke-13 Liga 1, 2023-2024. Skuad Persib Bandung sukses mengalahkan Bayangkara FC di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi pada Sabtu tanggal 23 September tahun 2023. Kemenangan Persib diraih lewat gol David da Silva di menit ke-27 dan Ciro Alves menit ke-96. Sementara satu gol Bayangkara FC disumbangkan Matias Mier di menit ke-35. Hasil positif Persib Bandung tak lepas dari keputusan tepat pelatih dalam melakukan pergantian pemain. Bojan Hodak menarik keluar beberapa pemain di posisi gelandang, mengatakan alasan menarik beberapa gelandang karena performanya mulai menurun di babak kedua. Karena itu dia memasukkan pemain-pemain dengan kondisi bugar. Pemain baru dimasukkan dan mereka juga bermain dengan sangat bagus, jadi ini hanya sebuah taktikal, ujar Bojan Hodak. Selain karena performa menurun, Bojan Hodak juga menyebut jika ia menarik keluar salah satu pemain karena alasan sudah tak terima lagi, dan pemain yang dimaksud Bojan Hodak adalah Deddy Kusnandar. Deddy Kusnandar mengalami masalah di bagian paha setelah sebelumnya beberapa kali berbenturan dengan Matias Mier. Satu pergantian lain untuk gelandang adalah Deddy bermasalah dengan paha sehingga kami menarik dia keluar, ujar Bojan Hodak. Ini harapan Bojan Hodak untuk kehadiran asisten baru. Secara bertahap, Bojan Hodak mendatangkan anggota baru untuk tim kepelatihannya di Persib. Beberapa pekan usai resmi diumumkan jadi pelatih, dirinya merekrut Miro Patrick sebagai pelatih fisik. Kini giliran Goran Paulik yang dihadirkan untuk mengisi jabatan asisten pelatih tambahan. Alasannya membawa Goran Paulik adalah karena tim butuh orang tambahan untuk menjadi mentor pemain. Terlebih Yaya Sunaria dan Miro Patrick kapasitasnya lebih ke aspek fisik. Bojan perlu sosok yang bisa mendampingi pemain dalam mengasah teknik mereka. Kami butuh satu orang lagi, karena Yaya dan Miro terlalu banyak tugasnya. Mereka tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan individual setiap pemain. Jadi saya butuh seseorang yang secara teknik bisa untuk mengisi tugas tersebut, kata Bojan dalam wawancara di Stadion GBLA, Selasa, 26/9. Diakui olehnya bahwa staf kepelatihan Persib ketika dia tiba terbilang minim. Luizinho Passos dan Imade Wirawan lebih fokus di departemen penjaga gawang. Karena itu butuh tambahan amunisi untuk outfield players. Bahkan Bojan juga mulai menyiapkan Ahmad Jufriyanto sebagai penghuni tim kepelatihan untuk masa depan. Karena jumlahnya minimum, anggota tim pelatih belakangan juga sudah mulai mengenalkan Jupe untuk masa depan. Jadi sekarang, jika melihat jumlah tim pelatih, kami sudah cukup bagus, tutup pelatih asal Kroasia ini. Bojan Hodak, Ciro Alves sempat dibekap cedera namun masih berbahaya. Ciro Alves menjadi pahlawan saat Persib hampir ditahan imbang Bayangkara Presisi Indonesia dalam pertandingan pekan ke-13 di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Sabtu, 23/9 malam. Gol telatnya di menit 90+5, mengubah kedudukan menjadi 2-1 dan membuat Maung Bandung kembali meraih kemenangan. Seusai mencetak gol dramatis, Ciro tampak begitu emosial. Seperti biasa, ia menangis dan langsung berlari memeluk ke arah pelatih Bojan Hodak. Kondisinya yang tak prima itu membuat Ciro baru diturunkan di menit 63 saat melawan The Guardian. Ciro turun menggantikan Edo Febriansah, dan membuat daya gedor Maung Bandung semakin tajam. Bojan mengatakan, salah satu anak asuhnya itu masih berbahaya meski sempat dibekap cedera. Maka dari itu, ia tak ragu kembali menurunkan Ciro di laga tersebut. Ciro masuk,
Kami meminimalisir risiko sehingga memainkan dirinya selama 30 menit tapi saya rasa dia selalu berbahaya ketika memegang bola dan bisa mencetak gol, kata Bojan. Senin, 25/9, hasilnya memuaskan. Ciro mencetak gol ke-6-nya lewat tendangan mendatar yang tak mampu dihalau penjaga gawang Bayangkara. Saya rasa kemenangan di menit akhir itu bagus untuk spirit tim. Untuk emosi bagi pemain dan kami bisa melanjutkan rentetan kemenangan. Saya harap terus melanjutkan ini dalam waktu panjang, ujarnya. Sementara itu, Ciro Alves mengakui bahwa dirinya melalui pekan yang sulit. Dibekap cedera dan tak masuk starter dalam 2 laga terakhir. Gol ini sangat penting karena saya melalui pekan yang sulit. Saya mengalami cedera, ada sedikit masalah di kaki saya. Jadi ini sangat spesial karena menurut saya ini tidak mudah untuk tetap dalam kondisi yang terbaik meski tidak berlatih, ucap pemilik nomor punggung 77 itu. Mantan pemain Persikabo 1973 itu menambahkan, selama proses pemulihan, dirinya banyak didukung oleh rekan setimnya. Ia pun senang akhirnya bisa kembali mencetak gol dan berharap secepatnya dalam performa terbaik. Tapi saya sangat senang terhadap rekan-rekan satu tim yang selalu memberikan dukungan terhadap saya, tuturnya. Yang terpenting adalah 3 poin dan tim terus berjuang di dalam lapangan, ini sangat penting untuk saya, lanjutnya. Bojan Hodak bocorkan target Persib Bandung di paruh pertama Liga 1 2023/2024. Bojan Hodak bocorkan target Persib Bandung di paruh pertama Liga 1 2023/2024. Pelatih asal Kroasia itu mengatakan bahwa Maung Bandung, julukan Persib, awalnya hanya menargetkan lepas dari zona degradasi. Bojan Hodak hanya menargetkan hal seperti itu karena saat dirinya mengambil alih, Persib hanya berada di peringkat ke-16. Namun, kini, Persib punya target untuk masuk ke 4 besar. Ketika saya bergabung dengan Persib, tim berada di peringkat 16. Jadi yang saya katakan pertama adalah saya ingin menjauh dari zona degradasi, kata Bojan Hodak usai memimpin sesi latihan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Selasa, tanggal 26 September tahun 2023. Pelatih asal Kroasia itu senang lantaran targetnya untuk meloloskan Persib dari zona degradasi tercapai. Setelah itu, dia menargetkan timnya untuk berada di papan tengah. Kini dengan berada di peringkat ke-5, kami mulai melihat peluang masuk ke 4 besar, tapi tentu step by step, imbuhnya. Bojan Hodak percaya diri bahwa targetnya adalah hal yang terjangkau oleh Persib, sebab, pada saat ini, para pemain sedang berada dalam mood bagus usai melalui 6 laga terakhir tanpa terkalahkan. Terakhir, Persib Bandung berhasil mengalahkan Bayangkara FC. Maung Bandung menang dengan skor 2-1 di laga yang digelar di Stadion Patriot Candrabaga, Kota Bekasi, Sabtu, tanggal 23 September tahun 2023, lalu. Sebelum pertandingan melawan Bayangkara, saya berjanji akan memberi tambahan 1 hari libur jika mereka menang. Mereka menang dan libur 2 hari saya berikan. Jadi baru hari ini latihan pertama. Seusai pertandingan, semuanya dalam kondisi mood yang bagus, tuturnya. Pelatih berkepala pelontos ini juga senang lantaran beberapa pemain yang sebelumnya berkutat dengan cedera, kini sudah mulai pulih, kecuali Beckham Putra yang masih dalam pantauan. Semua sudah siap dan Alberto Rodriguez sudah berlatih dengan normal. Deddy Kusnandar tidak mengalami cedera serius dari laga sebelumnya. Bagi saya itu hal yang bagus, tambahnya. Dia pun membuka peluang bagi para pemainnya itu untuk bisa tampil saat Persib berhadapan dengan Persita Tangerang. Pertandingan akan digelar di Stadion GBLA, Minggu, tanggal 1 Oktober tahun 2023. Ia bisa dilihat mereka sudah berlatih dengan normal hari ini. Tidak ada keluhan dari laga sebelumnya. Jadi ini kabar bagus dari mereka dan Ciro. Kemarin dia sudah siap tapi belum siap jika menjadi starter. Saya berharap pekan ini mereka bisa berlatih dengan normal dan bisa langsung ditampilkan sebagai starter, harap Bojan Hodak. Layaknya macan, Ciro Alves kembali mengaum dengan kontribusi gol bersama Persib Bandung.
Ciro Alves menemukan kembali ketajamannya ketika mampu mencetak gol kemenangan Persib melawan Bayangkara FC akhir pekan lalu. Gol Ciro pada masa tambahan waktu mengantarkan raihan 3 poin Persib di kandang Bayangkara di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi. Terakhir kali Ciro mencetak gol terjadi pada pekan ke-7. Dia lalu absen di 2 laga dan kembali di pekan ke-10. Skorsing tersebut turut membuat insting mencetak gol Ciro menurun. Dia menjalani 4 pertandingan Persib tanpa mencetak gol, ditambah dia sempat dibekap cedera betis. Dia mengakhiri puasa gol pada laga kemarin melawan Bayangkara. Jelas gol tersebut sangat penting baginya. Sangat penting, saya melewati beberapa pekan yang sulit dan mengalami cedera. Ada sedikit masalah di kaki saya, menurut saya ini tidak mudah agar tetap dalam kondisi terbaik, paparnya. Selain gol penting Ciro ke gawang Bayangkara FC, Ciro juga pernah membuat gol penting ketika mengejar ketinggalan Persib dari tuan rumah Persik Kediri di pekan kelima. Gol Ciro pada menit ke-83 menyamakan skor 1-1, hingga akhirnya Persib berbalik unggul 2-1 ketika Rian Kurnia memastikan kemenangan lewat gol heading. Itu adalah kontribusi penting Ciro dalam kemenangan pertama Maung Bandung musim ini di Liga 1 musim ini. Saya sangat senang kepada teman-teman satu tim yang terus memberikan dukungan kepada saya. Terpenting adalah 3 poin dan tim terus berjuang di lapangan. Ini sangat penting buat saya, ucapnya. Kini, Ciro sudah mengoleksi 5 gol dari 11 pertandingan yang dilaluinya. Persib menatap laga lanjutan melawan Persita Tangerang di Gelora Bandung Lautan Api. GBLA, Minggu, 1/10.